selamat datang di Malam di Balik Kampus, podcast yang bikin kamu 2 kali pikir sebelum pulang telat dari kampus. Hai, aku Feli. Dan aku Asa. Nah, kali ini kita nggak bercanda sama sekali nih, VL. Waduh, baru awal nih, serius banget sih, Sa. Gimana enggak? Sebelum rekaman ini dimulai, gue udah izin dulu nih ke sosok yang mungkin nggak kelihatan di ruangan ini, VL. Oke, baik. Jadi, malam ini tuh kita punya 2 narasumber nih yang mau berbagi pengalaman mereka sama berkuliah. Yang bisa dikatakan lah pengalaman itu di luar nalar, yang pengalaman tuh mungkin pengalaman buruk mereka atau pengalaman serem mereka selama mereka menjadi mahasiswa. Nah, cerita itu ada 3 cerita yang kita bahas malam ini. Semuanya itu terjadi di satu kampus yang sama, Nisa. Dan 3 lokasi yang berbeda. 3 kejadian itu sampai sekarang tuh belum bisa mereka ceritakan secara logis loh. Nah, oke, di episode kali ini ada 3 cerita. Yang pertama itu lift lantai 11, teror di lantai 10, dan toilet di gedung 1. Oke, dengarkan baik-baik ya. Matikan lampu kalian kalau kalian berani. Atau jangan sama sekali, seriously, jangan. Oke, langsung aja nih ke narasumber kita yang pertama, yaitu Kalila, mahasiswa semester 7 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo Kalila. Halo, Kak. Sebelumnya makasih ya udah mau sempet datang ke sini dan mau sharing nih pengalaman horor kamu yang mungkin kamu nih masih trauma kali ya sama pengalamannya. Bener banget. Iya, jujur aku juga agak susah nyeritain kejadian ini karena tiap kali aku inget kejadian ini aku tuh suka merinding sendiri dan gak bisa aku lupain gitu aja. Oke, kalau boleh tahu pengalaman nih kayak gimana nih cerita awalnya gitu? Iya, boleh ceritain secara pelan-pelan juga gak apa-apa kok. Iya. Jadi cerita ini tuh berawal pas aku di semester 5. Di semester itu kan aku lagi fokus-fokusnya PI, terus juga lagi maraknya sidang penelitian ilmiah kan. Nah, di posisi itu aku sama teman-teman aku biasanya kita tuh sering banget ngerjain di perpus, entah itu ngerevisi atau nyari-nyari buku bareng. Nah, di malam itu aku nggak sadar kalau jam itu udah menunjukkan pukul 9 malam. Oke. Nah, di situ aku nggak sadar juga kalau misalkan aku tuh udah sendirian di ruangan itu, di perpustakaan itu. Kemudian pas aku udah sadar itu kan udah sepi ya posisinya. Nah di situ aku langsung aja buru-buru pengen pulang. Aku beresin barang-barang aku, beresin printan, terus juga buku-buku yang mau aku bawa pulang ke rumah. Sehabis itu anehnya aku ngerasa karena ruangan itu udah sepi dan aku duduk di perpustakaan paling belakang, itu paling pojok. Itu aku udah ngerasa hawanya nggak enak banget, kayak tiba-tiba ada semilir angin, padahal kita tahu kalau perpustakaan itu kan tertutup ya, nggak ada jendela sama sekali. Nah itu aku ngerasa kayak ada semilir angin yang berhembus di arah sebelah aku. Tapi aku nggak berpikir negatif, aku ya udah deh cepet-cepet pengen pulang aja. Sampai akhirnya aku naiklah ke lift itu ya kan. Jadi di malam itu lift yang beroperasi ini cuma 1 dari 4 lift yang ada di gedung itu. Nah lift yang beroperasi ini itu lift yang cenderung udah tua, yang pintunya itu dari besi dan udah agak berkarat. Terus juga tiap kali dia naik ke atas itu ada suaranya, kayak suara nyeret gitu. Iya, paham. Nah udahlah, aku naik ke lift itu dan aku pencet tombol 1. Anehnya setelah beberapa lama aku pencet tombol 1, lift itu gak langsung jalan, gak langsung turun ke bawah. Posisinya perpustakaan itu kan ada di lantai 3 ya. Harusnya gak lama dong kalau misalkan buat ke lantai 1. Anehnya, lift itu justru malah bergerak ke lantai atas. Aku awalnya mikir, oh mungkin ada mahasiswa lain di gedung ini. Tapi ternyata lift itu berhenti di lantai 11. Kalau boleh tahu di gedung itu berapa lantai totalnya? Jadi di gedung itu sebenarnya cuma ada 10 lantai. Aku juga nggak tahu kenapa lift itu nunjukin di lantai 11. Terus pas ketika lift itu kebuka pintunya, yang aku bisa lihat tuh cuma kayak ruangan kosong, gelap, bener-bener gelap. Padahal kita tahu kalau kampus kita tuh biasanya lampunya tuh nggak dimatiin sebanyak itu kan, tapi kayak ini bener-bener gelap, aku nggak bisa ngeliat apapun. Di situ aku panik, aku langsung pencet tombol lantai 1 lagi kan di lift. Tapi tuh kayak anehnya itu pintu lift tuh nggak tertutup setelah aku pencet-pencet lantai 1. Jadi dia bener-bener nge-stuck gitu beberapa saat, sampai akhirnya setelah beberapa saat aku pencet-pencet terus, pintu itu hampir tertutup kan. Tapi anehnya itu aku ngedenger suara yang kayak suara nafas gitu. Nah awalnya aku mikir kan,
apa itu suara nafas aku ya yang mungkin kencang, jadinya aku kayak dan bergema karena di lift itu aku sendirian. Tapi anehnya suara itu tuh suara nafas yang berat, terus kadang-kadang tuh kedengeran deket, kadang-kadang juga kedengeran jauh. Nah anehnya suaranya tuh kedengeran dari dua arah, jadi kayak ada dua suara dari arah yang berbeda. Di situ posisinya aku nggak berani nengok karena lift itu udah menuju udah mau turun, lift itu udah jalan turun ke bawah lah istilahnya, jadi aku nggak berani nengok pas ada suara nafas itu. Kemudian di situ posisinya liftnya kan kayak lumayan lama ya, namanya dari lantai 11, aku juga nggak tahu. Terus udah beberapa saat di dalam lift itu nggak nyampe ke lantai 1. Anehnya lift itu tuh lampunya kayak kedap-kedip. Nah di sini aku udah nggak bisa positive thinking dong, karena aku mikir kayak Udah janggal ya. iya udah janggal, karena aku bisa sampai kedap-kedip juga gitu loh. Sampai akhirnya aku kayak cuma bisa baca doa, aku udah nggak berani nengok ke kiri kanan lagi, apalagi nengok ke belakang karena aku takut ada sesuatu. Sampai akhirnya pintu lift kebuka, itu di lobi juga udah kosong banget. Yang aku lihat tuh cuma ada bapak satpamnya aja di dekat pintu keluar. Aku bener-bener aku nggak mikirin segala macem, aku bener-bener lari keluar di situ. Tapi maaf, aku sebenarnya mau nanya, kamu tuh emang sebenarnya indigo bisa ngeliat hal kayak gitu atau gimana? Aku nggak punya maksudnya sixth sense, aku juga bukan indigo atau bukan seseorang yang sensitif. Makanya aku ngerasa aneh aja kenapa aku bisa ngalamin kejadian horor ini. Oke, cukup serem ya. Kayak berarti kamu tuh pas pada saat di lift itu berarti kamu sendirian banget ya, gak ada teman-teman kamu gitu? Iya sendirian, karena aku aja baru nyadar kalau misalnya teman-teman aku tuh udah pada pulang duluan dan aku cuma sendirian posisinya di situ. Oke. Tapi setelah kejadian ini, ada nggak kejadian lain gitu yang terjadi sama kamu di kampus juga? Iya, Setelah kejadian ini gitu. Ini salah satunya juga aku sampai ditampakin ya kalau yang ini. Oh my Jadi mungkin God. kayak cuma sebentar doang waktunya, nggak selama kejadian di lift, tapi kayak ini tuh bener-bener memorize banget. Aku sampai nggak bisa ngelupain itu, dan aku pun sampai sekarang tuh takut buat ke kamar mandi kalau sendirian. Oh, di kamar mandi berarti ini? Iya, ini di kamar mandi. Boleh. Jadi ceritanya itu di pagi hari, aku sama temen aku berdua baru nyampe kampus kan. Itu sekitar pukul 8 sampai 9 pagi. Masih pagi ya. Iya, kita sempetin dulu ke toilet sebelum kita ke kelas kan. Nah, sampai di toilet ini, aku itu masuk di bilik sebelah kanan pojok, teman aku ini di bilik sebelah kiri. Oh ya, ini tuh gedung toilet di gedung 1. Yang kita tahu gedung 1 itu kan udah lumayan tua ya, jadi kayak toiletnya itu lampu kamar mandinya emang agak remang-remang, terus juga agak terprosok ke dalam lah itu toiletnya. Benar-benar. Jadi posisinya itu ini aku, di tengah itu kosong bilik kamar mandinya, lalu di sini ada teman aku. Udah tuh kita masuk ke dalam, gak lama dari kita berdua masuk ke dalam bilik toilet itu kedengeran suara aneh. Suaranya tuh kayak suara tangisan gitu. Kayak itu dari bilik tengah itu? Iya, dari bilik tengah itu. Awalnya kayak suaranya tuh pelan. Nah aku kan mikir kan, mungkin emang pas kita masuk ada yang masuk lagi kali ya kan. Tapi ternyata suara itu tuh makin lama makin kenceng. Jadi yang awalnya nangisnya itu kayak pelan, suara tangisan itu pelan, itu makin lama tuh makin kenceng, kayak hampir kayak suara ketawa. Nah gak lama dari situ aku akhirnya kan skeptis ya, aku mikir ini beneran manusia apa bukan. Akhirnya aku tanya ke temen aku lewat HP, kayak lewat chat, aku tanya kayak denger gak suara ini gitu kan. Ternyata temen aku ini juga denger. Terus dia bilang iya denger. Terus habis itu kita mau mastiin kan itu suara apa. Tapi sebelum kita sempat mastiin itu suara apa, belum sempat kita ngebuka pintu toilet, itu ada suara ketukan dari bilik bawah. Jadi kayak ini kan pintu bilik nih, di bawahnya itu kayak diketok-ketok gitu. Iya. Dan itu kayak berjalan gitu. Jadi awalnya itu dari ketokan di tengah, di bilik tengah, terus lama-lama ke bilik aku, terus habis itu balik lagi ke ternyata di bilik teman aku ini juga diketok. Pindah-pindah gitu. Iya, ketokannya itu berpindah. Terus habis itu kita kan mikir kayak apa ini orang iseng ya kan. Tapi nggak lama dari kita mikir kayak gitu, ada bayangan gelap yang merembet masuk ke dalam bilik toilet aku. Nah bayangan ini lama-lama tuh kayak bentuknya itu kayak jari, tapi kayak jari telunjuknya aja. Jadi kayak begini, tapi nggak ada jari lainnya gitu. Telunjuk doang gitu. Iya, dan itu bentuknya tuh kayak tangannya tuh hitam, terus dia hampir nyentuh ke ujung sepatu aku.
Nah di sini posisinya aku udah nggak bisa mikir positif dong, aku udah takut. Awalnya aku pikir itu kejadiannya cuma aku aja yang ngalamin, maksudnya tangan itu cuma ada di bilik aku doang, tapi ternyata di bilik teman aku juga. Iya. Oke, jadi bukan kamu doang yang diganggu ya? Iya, kenapa aku bisa tahu? Karena nggak lama dari tangan itu nyentuh ujung kaki aku, dia tuh temen aku ini tuh langsung teriak kenceng banget, yang otomatis aku kaget. Nah setelah itu kan kita langsung sama-sama keluar kan, kita langsung keluar dan siap-siap lari, siap-siap keluar dari toilet lah. Nah tapi sebelum kita sempat keluar dari toilet itu, belum sempat aja kita keluar dari pintu, itu bunyi suara dentuman kenceng banget. Itu dari bilik tengah itu? Bilik tengah. Iya dari bilik tengah. Aku awalnya nggak tahu dari bilik tengah apa enggak, tapi ternyata itu dari bilik tengah. Jadi plafonnya itu jatuh. Kalau nggak salah aku juga ada dokumentasinya. Oh iya, boleh lihat. Boleh lihat, oke. Serem banget ya. Nah ini. Maaf. Oh iya. Iya sih, di tengah, ya benar. Oh hancur. Ya di tengah doang ya. Iya dia benar-benar kayak jatuh gitu ke bawah. Terus kayak kita kan takut ya, kayak takut apa nih yang jatuh gitu kan. Sampai akhirnya kita berdua memutuskan untuk panggil satpam lah. Kita tanya kayak, Pak ini plafonnya tiba-tiba aja jatuh ke bawah gitu. Terus kalau kata satpamnya bilang kalau itu tuh karena emang udah rapuh aja. Padahal kalau kalian lihat bilik sebelah-sebelahnya tuh nggak ada indikasi bakal roboh kan. Maksudnya kayak kalau misalkan bagus, masih ya. bagus. Kalau misalkan roboh kalau misalkan emang udah rapuh pasti kan yang jatuh tuh langsung semuanya, nggak di tengah aja. Ini anehnya di tengah, dan aku ngerasa itu mungkin karena ada suatu sosok yang kita nggak bisa sebutin juga. Dan udah sih dari situ aku udah nggak berani buat pergi ke kamar mandi lagi sendirian. Tapi emang di lantai itu emang bener-bener sepi, nggak ada mahasiswa yang baru datang gitu masuk kelas, apa sepi banget? Anehnya di posisi itu, padahal kan masih pagi ya, seharusnya kayak banyak mahasiswa lah yang berkeliaran atau maksudnya ada kelas gitu kan. Anehnya di situ lorong itu sepi banget, cuma aku sama temen aku aja berdua. Serem ya, Vel? Bener-bener karena itu pagi hari kan, Pagi maksudnya hari. semua orang tuh baru beraktivitas pagi Dan hari. sama temen juga gitu Iya, kan, masih maksudnya diganggu. sampai digangguin gitu loh. Oke. Kalau yang sebelumnya kan mungkin kamu cuma ngerasa kayak kerasa mungkin badan kamu yang capek atau apa. Kalau yang ini tuh kayak sampai diganggu itu berarti serem itu ya, Sa? Iya. Terima kasih ya Kalila udah mau sharing nih pengalaman horornya gitu. Nah sekarang kalau misalkan cerita Kalila tadi bikin parno nih kalian ke toilet. banget. Nah cerita ketiga ini dari narasumber yang berbeda itu bakal bikin kalian parno buat ke ruang kelas sendirian. Oke. Selanjutnya kita ada narasumber yang kedua nih, namanya Helmalia, mahasiswa semester akhir jurusan psikologi. Halo Helma. Halo. Oke, makasih ya udah mau sempat datang ke sini dan mau sharing nih pengalaman horornya. Bener banget ya Helma. Boleh ceritakan pelan-pelan aja Helma, atau mungkin ceritanya lebih serem dari ceritanya Kalila atau lebih menarik lagi mungkin. Coba boleh ceritakan, boleh? Oke, sebelumnya thank you so much udah diundang ke podcast ini. Jujur sebenarnya buat ngingat-ngingat cerita ini tuh masih merinding banget, karena menurut aku kejadiannya tuh kayak apa ya, kayak masih teringat aja gitu bahkan sampai hari ini. Cuman aku mau berbagi cerita ini tuh buat berbagi pengalaman juga selama aku kuliah, karena kebetulan aku juga udah semester akhir kan ya. Jadi sebelum aku lulus aku pengen kayak berbagi pengalaman selama aku kuliah aja gitu. Oke, sebenarnya ini pengalaman itu waktu aku ada di semester genap ya, alias semester 6 kemarin. Itu tuh ada satu matkul yang jadwalnya tuh dari sore menjelang ke maghrib. Aku gak ngerti kenapa, mungkin emang dosennya tuh minta waktu itu gitu, jadi kayak mintanya sore-sore. Terus awalnya aku agak skeptis ya, karena sore-sore itu kan kalau di kampus kita emang udah jarang banget aktivitas kuliah gitu kan ya. Jadi kayak awalnya aku agak skeptis, kok bisa matkulnya jam sesore ini, dan kebetulan kita tuh ditaruh di lantai 10, alias lantainya tinggi banget. Biasanya kalau misalnya dapet jam-jam sore itu paling dikasihnya tuh di lantai paling mentok tuh lantai 5 lah, nggak pernah setinggi itu gitu. Iya benar. Nah cuman hari itu dikasihnya di lantai yang 10. Awalnya aku juga mikir waktu baca grup itu,
kayak ini yakin nih udah jam segini di lantainya juga lantai atas banget gitu. Cuman ya udah karena aku mikirnya anak-anak juga pada setuju gitu kan, jadi udah akhirnya aku tetap berangkat dari rumah ke kampus. Dan jarak aku dari rumah ke kampus tuh lumayan jauh banget, kayak sekitar sejaman gitu. Udah gitu ini kebetulan sore, jadi aku pagi sampai ke sebelum kuliah itu udah ada aktivitas dulu. Jadi kayak lumayan capek, cuman tetap aku paksain aja buat ke kampus gitu kan. Waktu aku datang ke kampus, di parkiran pun itu udah jarang gitu. Maksudnya kayak motor-motor tuh mungkin udah pada pulang kali ya, karena udah sore. Benar, udah sore juga. Jadi kayak aku agak-agak kayak kok bisa sih dikasih jam sesore ini gitu kan. Cuman ya udah aku tetap jalan ke lobby, bahkan di lobby aja tuh udah kayak sepi banget. Yang nongkrong di lobby kan biasanya rame ya. Bener banget. Ini udah sepi banget. Cuma tetap aku tetap naik ke lift, dan di lift pun itu udah sepi, udah kayak aku sendirian di dalam lift dari lantai 1 ke lantai 10. Waktu naik ke lantai 10 itu kan kalau sebelum liftnya kebuka kan di tengah-tengah tuh udah kayak sela-sela gitu ya. Dan di sela-sela itu tuh itu udah kerasa hawa dinginnya banget gitu. Mungkin karena udah bukan jarang ya, udah nggak ada aktivitas malah di lantai itu, jadi kerasanya hanya hawa-hawa dari AC aja gitu kan, sedingin itu gitu. Waktu liftnya kebuka, ya benar si koridornya itu sesepi itu udah mas sore, karena kan kalau udah sore udah lumayan agak gelap ya. Iya benar. Tapi kayak aku bahkan mikir kayak ini aku ngerasanya di lantai itu tuh aku sendirian malah kayaknya ini nggak ada sama sekali orang deh di lantai ini, udah tinggi banget gitu kan. Cuman ya udah, terus kebetulan juga di lantai itu tuh aku kedapetan kelas yang paling pojok, paling ujung banget. Ya udah, terus akhirnya aku tetap berusaha buat jalan aja ke kelas. Pas aku masuk kelas, aku buka pintu kelasnya, itu benar kosong, nggak ada siapa-siapa, belum ada teman-teman aku, nggak ada dosen juga gitu kan. Terus aku mikir kayak ya udah deh, nunggu aja, siapa tahu nanti tuh bakal ada teman-teman aku yang lain nyusul gitu kan. Karena nggak ada apa-apa juga di grup tuh, nggak ada yang protes, nggak ada yang apa, benar-benar kayak pengumuman ya udah. Jadi aku mikirnya mungkin nanti tuh bakal pada nyusul gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku duduk, dan kebetulan aku tuh lumayan suka duduk di pinggir, jadi kayak biar bisa nyender ke tembok gitu kan. Udah akhirnya aku nungguin sambil scroll Twitter. Terus mungkin aku salahnya di situ, mungkin aku harusnya scroll TikTok kali ya, biar rame, biar ada lagu gitu. Benar. Nah ini tuh aku scrollnya Twitter, which is itu sepi banget jadinya kan, jadi kayak hening gitu. Terus aku lagi scroll Twitter, di belakang aku itu kalau kalian tahu kan kaki kursi kita tuh dari besi ya. Iya. Jadi kalau misalnya keseret tuh bunyinya ngilu kayak gitu. Nah itu tuh di belakang aku ada suara itu di belakang. Jadi kayak awalnya aku mikir kayak ini suges aja deh, karena aku ngerasa sendirian di sini, udah ngerasa kayak merinding sendiri gitu. Jadi awalnya aku pikir itu cuma suges aku aja. Terus aku coba nyari alasan yang logis, apa dari luar, apa dari mana gitu. Cuman kalau dari luar kayaknya nggak mungkin, soalnya ini di lantai 10 ya. Jadi kayaknya kalau dari luar tuh agak gimana gitu, tinggi banget masalahnya. Terus kalaupun dari kelas lain, kayaknya aku ngerasa di situ aku sendirian, nggak ada siapa-siapa, karena emang udah jarangnya aktivitas juga kan di lantai itu. Ya udah, akhirnya aku coba beraniin diri buat ngeliat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang, bangkunya rapi banget, serapi itu, bener-bener kayak nggak ada yang geser, nggak ada belok-belok, kursinya bener-bener rapi banget, tertata kayak waktu aku baru pertama kali masuk ke kelas itu gitu. Dan ini sih yang bikin aku bener-bener keinget sampai hari ini, sampai aku cerita ini, jujur aku sebenarnya merinding. Sama ya. Tapi pas aku lagi nengok ke belakang buat mastiin si kursinya itu, di depan pintunya kebuka. Nah kita tuh kan pintunya bukan tipe yang diceklek gitu ya, tapi didorong kan dia. Nah itu tuh ada yang kebuka. Terus pas aku nengok, aku ngerasa sebenarnya udah agak lega, karena aku pikir mungkin ada teman aku yang mau datang gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak lega nih, aku jadi nggak sendirian. Iya, jadi nggak sendirian gitu kan. Nah terus pas aku lagi merhatiin pintu, nggak ada yang masuk, kayak bener-bener cuman kebuka aja doang pintunya. Itu kebuka lebar gitu? Kebuka kayak mau ada orang yang mau masuk gitu. Tapi nggak ada yang masuk, literally kebuka aja gitu. Nah dari situ
harusnya aku tadinya mau tenang malah jadi makin panik. gak karuan Iya, kan kayak iya. kenapa kayak gini Iya. gitu, bingung kan. Terus ya udah akhirnya di situ aku sebenarnya udah lemas, kayak bingung ini mau kabur, mau keluar apa gimana. Nggak lama setelah pintu itu kebuka, itu ada suara. Aku nggak tahu ya ini tuh berhubungan sama ceritanya Kalila, apakah penunggunya sama, tapi reaksinya sama-sama. Itu ada suara cekikikan tapi sambil nangis kayak gitu. Aduh jujur merinding. Intinya kayak gitu. Terus di situ aku badan aku udah selemes-lemesnya. Aku bahkan udah kayak nggak bisa mikir logis, kayak apa ya, kayak mau kabur. Aku bingung karena dia tuh suaranya dari depan kah apa dari belakang aku gitu. Iya, Jadi bener kayak banget. kalau aku kabur ke depan takutnya itu Iya. suara dari depan, kalau aku stay di sini aja takutnya dia Takut ada ya. di belakang Iya, gitu bener-bener. kan. Serba salah ya. Iya, jadinya kayak ya udah deh. Akhirnya karena aku ngerasa ini udah ada yang nggak beres kelasnya, terus aku juga kayak mikir kok nggak ada yang datang juga gitu kan. Akhirnya aku keluar, aku banting bangku-bangku yang ada di depan aku geser-geserin semuanya. Aku kabur. Pas aku kabur, kayak aku tuh sambil baca-baca gitu, kayak sambil mikir ya Allah kok bisa kayak gini gitu. Terus aku sambil zikir juga sama lari tuh, karena kan ruangannya jauh juga ya buat ke lift, karena kan Di aku paling pojok. pojok. Iya, benar. betul. Itu selama itu aku ngerasa di belakang aku tuh ada yang ngejar-ngejar aku, jadi banyak step Oke, kaki gitu kayak loh. ngejar Iya, gitu ya? banyak step kaki gitu di belakang aku. Di situ aku kayak sambil mikir, sambil baca-baca di dalam hati gitu kan, ini aku mending turun tangga apa naik lift ya, Iya, kayak iya, mau bener, turun timbang tangga gitu tuh ya, iya. jauh juga ya nggak Iya, tes iya, betul. Terus akhirnya kayak ya udah, aku mutusin buat naik lift aja, dan alhamdulillah pas sekali pencet tuh langsung kebuka, karena mungkin udah jarang aktivitas mahasiswa kali ya yang benar, naik benar. turun lift, jadi kayak cepet juga kebukanya. Dan alhamdulillah selama di lift itu aku sambil baca-baca juga, sambil mikir kayak ini tuh real apa enggak gitu kejadian ini, suaranya. Tapi itu tuh bener-bener sejelas itu suara tangisan kayak gitu ya. Jujur dulu sih itu, sampai sekarang aku masih kayak kerasanya tuh Kerasa, iya. real gitu. Terus ya udah akhirnya pas udah sampai lobby kebuka tuh liftnya, aku ngos-ngosan juga kan. Aku langsung buka HP, dan hal pertama yang aku lihat di HP itu adalah aku langsung buka grup. Pokoknya aku mau buka grup, ini real, ini tuh bener atau enggak, apa aku yang salah gitu kan, aku salah baca kah, atau emang sebenarnya nggak hari ini apa-apa gitu, nggak ngerti. Terus pas aku buka ternyata ada chat baru, Oke. ada chat baru nih yang nongol. Terus pas aku lihat ternyata dosennya emang gak jadi. Jadi kayak dosennya tuh lagi di luar kota, si kelasnya tuh otomatis pasti dibatalin kan. Dan Iya. itu chatnya udah ada dari jam 4. Oh, Jam 4 berarti- itu aku masih ada di kelas. Di kelas itu. Iya. Oke. Itu yang bikin aku bingung. Jadi aku mikir kalau misalnya emang ini kesalahan dari temen aku, chatnya baru kekirim, harusnya selama di atas aku nggak bisa medsosan. Bener, Cuma bener. dia nggak bisa buka Twitter. Iya, jadi aku mikirnya kayak kok notifnya baru muncul pas aku udah turun gitu loh. Anehnya itu sih, jujur itu kayak aku masih bingung alasan logisnya itu apa gitu. Tapi pas kamu udah di lobby tuh teman kamu nggak ada satupun di situ yang Iya. udah datang gitu? Nggak ada. Nggak ada. Iya, Udah jadi kayak sendirian. seakan-akan kayak teman aku tuh udah tahu dari awal kalau emang kelasnya dibatalin. Jadi cuman kamu doang ya? Iya, dan teman aku pun gak ada yang protes kayak gue udah di kampus nih, gue udah di jalan gitu, gak ada. Bener-bener yang kayak ya udah mereka malah seneng aja kelasnya dibatalin gitu. Jadi aku juga aneh sih kenapa ini bisa terjadi. Jujur aneh. Tanganku sampai dingin. Karena Banget. orang yang skeptis juga dengan hal-hal ini kan. Jadi waktu Iya. ngalamin ini tuh kayak ini tuh suges aja apa gimana, gak ngerti apa karena aku kecapean gitu kan, udah perjalanan jauh dari rumah ke kampus, terus juga dari paginya aku udah beraktivitas juga di rumah. Ini pengalaman pertama kali ya di Benar, kampus? ini pengalaman pertama banget. Maaf, aku mau tanya sama, mungkin ada pengalaman lagi nggak sih yang kamu alami gitu, atau hanya itu aja yang kamu alami, yang pernah kamu terjadi lah di kamu? Alhamdulillah, puji syukurnya cuma itu doang. Itu doang. Karena aku juga nggak mau Iya, jadi jangan kayak lah. gitu kan, Jangan serem sampai. banget. Sampai sih ya Iya, kejadian serem. lagi tuh. Serem sih jujur. Oke, makasih ya Helma udah mau sharing Sama-sama, pengalaman sama-sama. horornya. Jujur Iya.
merinding ya, dingin Ya, banget. kalau aku sih tadi paling bikin merinding tuh cerita Kalila yang Yang di lift yang di sih. kamar mandi juga sih. Iya, tapi Yang palafon jatuh sampai ada dokumentasi aslinya. Iya beneran itu kayaknya kalau orang-orang nggak ada dokumentasinya kayaknya dipikirnya Ah, halu iya. ya, Halu akhirnya gitu, bohong. Iya. Ya aku nggak mau lah ke toilet lagi ya. Aku juga mau kasih saran buat karena kan kebetulan aku mahasiswa semester akhir ya. Iya, oke. Jadi kayak aku mau kasih saran buat adik-adik tingkat yang mungkin masih ada semester-semester berikutnya. Kalau misalnya ada kelas sore, better di cross check lagi. Iya, betul. Di cross check lagi itu benar Betul. atau enggak, terus Pastiin dosennya lagi. hadir atau enggak. Iya. Karena jarang ya kelas sore. Karena Iya, kalau udah bener sore banget. pun bahkan satpam kalau kita kerja kelompok pun udah disuruh diusir, pulang ya. iya, Iya, udah udah diusir, gitu. iya, Jadi bener kayak banget. Betul, Bener, betul, bener, betul. ya gitu deh. Ini Oke. jangan sampai terulang lagi gitu ya buat adik-adik tingkat. Oke. Ya. Jadi serius ya, dari 3 cerita itu emang serem ya, dari mulai di lift lantai 11, di toilet, terus di di lantai lorong. 10 gitu. Nah aku bisa tarik nih benang merahnya Vel dari Apa tuh, cerita Sa? ini. Jadi cerita tadi tuh tempatnya di tempat yang kita emang sering datengin gitu, tanpa harus pikir 2 kali. Jadi yang bikin mereka-mereka tuh gampang masuk ke dunia kita gitu. Nah, karena kan kita nggak tahu ya, kita kan hidup gak cuma di diri kita sendiri, Iya. tapi ada yang lain gitu yang mendampingi kita. Betul sekali. Jadi saran dari aku juga kalau misal kalian mau beraktivitas lebih baik tuh berdoa, Berdoa, sih, berdoa dulu iya. sebelum mau berangkat, atau Iya. sampai di tempat atau gimana. Sama mungkin karena dari tadi sih saya Halma bilang kayak aktivitasnya udah banyak, mungkin capek juga Capek, bisa pikiran berpengaruh jadi, iya. ke pikiran kita sih. Oke, jadi kalau misalkan kita kan nggak tahu ya, kalau misalkan di ruangan itu tuh adanya kita doang gitu, kita nggak tahu kalau Iya, ada sosok lain yang bener. mungkin ada sama kita gitu. Bener Jadi banget, sering-sering Rasa. berdoa gitu. Oke, dan buat kalian para pemisah, kayak kalau misalkan ada cerita horor, pengalaman horor, bisa DM kita taruh di link deskripsi ya. Bener. Siapa tahu episode berikutnya itu jadi pengalaman horor kalian yang bakal di-stand di sini. Oke, udah cukup sekian dari kita. Terima kasih ya untuk Kalila Kalila dan Helma. Terima kasih juga. Aduh, Udah diundang. Terima kasih juga udah diundang ke buat podcast ya, ini. oke. Buat kalian jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan dan jangan pulang malam-malam sendirian dari kampus. Iya, bener. Sekian dari kita. Dadah.